Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Fataniah dengan NIM E1Q025100001 akan menjelaskan materi tentang hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau yang sering disingkat dengan KTI adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, data, dan hasil penelitian. KTI tidak dibuat berdasarkan opini pribadi saja, tetapi harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penulisan KTI adalah untuk menjelaskan, membahas, dan atau menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah dan sistematis. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa ciri penting. Pertama, objektif dan faktual, artinya berdasarkan fakta nyata. Kedua, logis, yaitu isi pembahasannya masuk akal. Ketiga, sistematis, artinya disusun secara runtun dan teratur. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa baku agar lebih formal dan mudah dipahami. Dalam penulisan KTI terdapat beberapa struktur utama, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Struktur ini dibuat agar isi penelitian tersusun rapi dan mudah dipahami oleh pembaca. Judul merupakan bagian pertama yang dilihat oleh pembaca. Karena itu, judul harus singkat, jelas, dan sesuai dengan isi penelitian. Judul yang baik dapat membantu pembaca memahami topik penelitian secara langsung. Abstrak adalah bagian ringkasan singkat dari seluruh isi penelitian. Biasanya abstrak berisi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Walaupun singkat, abstrak harus tetap jelas dan mampu menggambarkan isi penelitian. Pendahuluan berisi penjelasan awal mengenai penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan alasan mengapa penelitian tersebut penting dilakukan. Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Selain teori, terdapat juga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding. Bagian ini membantu memperkuat dasar penelitian yang dilakukan. Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, misalnya jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan cara analisis data. Bagian ini penting agar penelitian memiliki langkah kerja yang jelas. Bagian hasil dan pembahasan menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian, hasil tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang digunakan. Tujuannya agar rumusan masalah dapat terjawab dengan jelas. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti dari hasil penelitian, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini penting untuk menghargai karya orang lain dan menghindari plagiarisme. Penulisan daftar pustaka juga harus konsisten dan sesuai aturan. Karya tulis ilmiah cukup beragam jenisnya, seperti artikel ilmiah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Setiap jenis memiliki tujuan dan tingkat penelitian yang berbeda. Perbedaannya, skripsi biasanya berfokus pada penerapan teori. Tesis lebih mengembangkan teori yang sudah ada, sedangkan disertasi bertujuan menemukan atau menghasilkan teori baru. KTI memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. KTI dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan analisis. Selain itu,
KTI juga membantu mencegah plagiarisme karena semua sumber harus dicantumkan dengan jelas. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, masih terdapat beberapa masalah yang sering dialami mahasiswa. Misalnya, kurang memahami struktur karya tulis ilmiah dengan baik, kesalahan dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka, serta kesulitan mencari referensi yang terpercaya. Selain itu, penggunaan bahasa yang kurang baku dan masih adanya tindakan plagiarisme juga menjadi kendala dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa perlu mempelajari struktur KTI dengan lebih baik dan memahami aturan penulisan ilmiah. Selain itu, penggunaan sumber referensi yang terpercaya juga sangat penting agar isi penelitian lebih valid. Mahasiswa juga perlu belajar membuat sitasi dan daftar pustaka dengan benar, menggunakan bahasa ilmiah yang baik, serta menghindari plagiarisme dengan melakukan parafrase secara tepat. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan data dan metode ilmiah secara sistematis. Karya tulis ilmiah memiliki ciri, struktur, dan aturan penulisan yang jelas. Karena itu, KTI sangat penting dalam dunia penelitian dan pendidikan. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan terkait dengan karya tulis ilmiah. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.